teman-teman. Sorry. Ganggu latihannya ini. Aku punya rencana nih. Apa? Ya, setelah ini kita main badminton aja setelah minggu. Gimana? Boleh. Tapi beneran loh ya, aku tunggu loh ya. Janji kalian? Janji. Oke deh. Oke, silahkan dilanjut. Oke, jangan lupa nanti ya. Oke, bro. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Bunda Kiki. Nah, sekarang Bunda juga ditemenin sama dua kakak ganteng-ganteng. Di sebelah kanan Bunda ada Kak Kevin, sebelah kiri Bunda ada Kak Anjar. Nah, kita akan menemani adik-adik sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan untuk beberapa menit kemudian. Nah, sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, yuk! Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan berdoa yang akan disampaikan oleh Kak Anjar. Silahkan Kak Anjar. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Semalaman Engkau telah memberkati tidur kami. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Berkati hati kami, fokuskan kami untuk kami memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Yuk
Yuk kita lebih cepat ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk berkat dan karunia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, supaya firman yang akan kami dengarkan bisa menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, tema renungan pada sekolah minggu pagi ini adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Wah, tema yang keren ya adik-adik ya. Oke, ayat yang mendasari tema pada sekolah minggu pagi ini adalah dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Mas Bingar ulangi, Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 17 ya. Yuk dibuka Alkitabnya. Oke, yang belum bisa baca nanti bisa mendengarkan Mas Bingar. Oke, kita akan baca Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 17 yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Temanya tadi apa? Ayo. Tuhan tak pernah ingkar janji. Nah, kita belajar dari kisah Nuh pada sekolah minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik, Nuh adalah orang yang baik dan benar di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Nuh dan keluarganya. Ketika ada banyak orang yang tidak patuh kepada Tuhan, Tuhan memberikan peringatan kepada orang-orang tersebut. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak patuh pada Tuhan, pasti Tuhan memberikan peringatan kepada orang tersebut. Nah, tetapi karena Nuh dan keluarganya patuh kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Nah, bahtera itu apa sih adik-adik? Bahtera itu adalah sebuah kapal yang besar. Ya, kapal itu nanti yang akan digunakan untuk Nuh dan juga keluarganya serta hewan-hewan ternaknya. Bayangkan, hewan-hewan ternaknya pasti banyak sekali. Dan hewan-hewan itu semuanya bisa masuk ke dalam bahtera.
berarti kita membayangkan bahwa bahtera itu kan sangat besar ya adik-adik ya. Nah berarti Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Karena apa? Karena ketika hujan deras turun, Nuh dan keluarganya dan juga semua hewan ternaknya akan aman di bahtera tersebut. Karena Tuhan itu menghukum dengan memberikan banjir atau sebutnya air bah ya. 40 hari hujan tidak berhenti. Bayangkan kalau 40 hari hujan tidak berhenti. Misalnya di Jogja, hujan 40 hari tidak berhenti, pasti kemungkinan besar di sekitar area rumah kita akan tergenang banjir. Nah itu seperti itu adik-adik. Jadi 40 hari hujan tidak berhenti, pasti di sekitar rumah kita akan penuh dengan air dan akan penuh dengan banjir. Tapi karena ketaatan dari Nuh, dia melakukan perintah Tuhan, Nuh silahkan kamu membuat bahtera. Nah Nabi Nuh juga setelah itu membuat bahtera sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Karena itu adalah bukti ketaatan Nuh kepada Tuhan. Nah setelah 40 hari hujan terus sama sekali tidak reda, dan setelah itu hujan berhenti. Setelah 40 hari hujan berhenti adik-adik. Nah Tuhan berjanji tidak akan ada lagi hujan yang sebesar itu. Sebagai janji Tuhan kepada Nuh, Tuhan memberikan tanda, yaitu busur yang ada di awan. Kira-kira apa ya busur yang ada di awan? Ya, busur yang ada di awan yaitu pelangi. Jadi Tuhan memberikan tanda atau memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan sudah berjanji untuk tidak akan memberikan hujan atau air bah yang sebesar itu lagi atau sama dengan itu. Nah, busur adalah senjata untuk melepaskan anak panah. Ketika seorang kesatria meletakkan busurnya, berarti tidak ada perang lagi. Itulah yang mau ditegaskan dengan tanda ini, yaitu tidak ada lagi senjata yang ditembakkan untuk memusnahkan makhluk di bumi. Tanda busur di awan seringkali tadi kita pahami dengan pelangi. Ya, pelangi adalah benda yang dapat dilihat manusia dan Tuhan. Nah, dengan melihat pelangi tadi, manusia dan Tuhan senantiasa mengingat akan perjanjian itu. Jadi, setelah diberikan air bah, lalu Nuh disuruh membuat bahtera dan dia melakukan, seluruh keluarganya, seluruh hewan ternaknya masuk ke dalam bahtera itu. Lalu Tuhan memberikan janjinya dengan memberikan pelangi atau busur di awan tadi. Nah, pelangi itu sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, ketika Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepati janji yang sudah diberikannya. Oke? Nah, adik-adik mau tidak seperti Tuhan Yesus yang selalu menepati janji. Nah, menepati janji itu apa sih sebenarnya? Begini, menepati janji itu adalah ketika kita bisa melakukan atau kita bisa menyanggupi perkataan kita sebelumnya. Contohnya seperti ilustrasi tadi di depan, Mas Bingar, ada Bunda Kiki, Mas Kevin, dan juga Mas Anjar. Kita berjanji, kita ngobrol-ngobrol mau melakukan olahraga, mau badminton bareng. Nah, buktinya kita semua bertemu dan melakukan badminton bareng. Nah, seperti itu. Itu yang namanya menepati janji adik-adik. Ada lagi, Mas Bingar punya contoh. Misalnya ketika hari Sabtu malam nih, adik-adik ditanya sama papa mama, "Dek, besok ada sekolah minggu online loh. Kamu mau ikut enggak?" "Oh iya Pak, iya Mah, aku mau ikut. Dan aku berjanji besok mau bangun pagi, gak usah dibangunin papa sama mama." Nah, kalau udah berbicara atau ngomong seperti itu, sikap adik-adik harus bagaimana? Sikap adik-adik harus menepati janji dengan bangun pagi dan tidak usah dibangunkan oleh papa mama. Karena sebelumnya adik-adik sudah berkata, sudah berjanji bahwa akan bangun sendiri dan tidak usah dibangunkan. Jadi ketika besok hari Minggu ikut sekolah Minggu ya langsung bangun sendiri, tidak usah menunggu dibangunkan oleh papa mama. Nah begitu adik-adik. Mungkin ada contoh lagi ketika main HP adik-adik udah berjanji pada keluarga,
aku bakal main HP jam 6 sampai jam 7 malam saja. Nah setelah itu ya HP-nya diletakkan, tidak boleh sudah jam 8 masih main HP. Nah itu namanya tidak menepati janji adik-adik ya. Jadi ketika kita sudah membuat janji, kita harus berani untuk menepati. Seperti Tuhan tadi yang sudah berjanji bahwa ketika air bah itu sudah berhenti atau sudah selesai, dia memberikan tanda yaitu pelangi sebagai tanda perjanjian bahwa tidak akan ada lagi air bah atau hujan seperti itu yang akan menimpa muka bumi ini. Nah, adik-adik, pelajaran kita pada pagi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk tidak boleh ingkar janji ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mematuhi, menaati semua perintah dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan pengajaran supaya kita tidak ingkar janji, kita sebagai anak-anaknya juga harus berani untuk tidak ingkar janji, harus berani meneladani Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan, ketika kita tidak ingkar janji, berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, mulai sekarang Mas Bingar mengajak adik-adik yang ada di rumah, adik-adik semuanya untuk berani dan berusaha untuk menepati janji. Jadi kalau sudah ngomong A, ya harus dilakukan. Tidak boleh nanti lupa atau malah ngomong B atau ngomong yang lain gitu ya. Jadi kalau sudah ngomong A, ya harus ditepati. Oke? Oke adik-adik ya, Mas Bingar yakin pasti kalian semuanya bisa. Oke? Dan ada ayat yang bagus nih dari Mazmur 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sip? Oke ya? Paham semuanya? Jadi kita tidak boleh ingkar janji. Kalau ada janji harus ditepati. Oke? Dan misal kalau tidak bisa harus ngabari dulu. Nggak boleh misalnya yuk besok sore main. Ternyata besoknya kalian nggak bisa tapi lupa mengabari. Nanti kasihan teman kalian sudah menunggu di depan rumah, ternyata kalian tidak jadi main. Oke? Jadi harus menepati janji. Kalau sudah ngomong A, ya harus kita konsekuensi untuk bisa menepati janji tersebut. Oke? Oke, Mas Bingar yakin kalian pasti bisa melakukannya. Nah, oke, hari ini kita diajarkan untuk tidak boleh ingkar janji dan harus menepati janji ya. Mari supaya kita bisa memegang janji kita berdoa, kita mohon pertolongan pada Tuhan. Oke, kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami diajarkan melalui kisah Nuh untuk kami selalu bisa menepati janji ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu memampukan kami untuk kami bisa menepati janji-janji kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya untuk aktivitas. Nah, untuk adik-adik silakan menyiapkan kertas, gunting, spidol atau bolpen juga boleh untuk menggambar. Nah, ada 2 untuk bahan yang perlu adik-adik buat ya. Untuk yang pertama, adik-adik akan membuat bahtera seperti ini. Dan untuk bahan kedua, adik-adik membuat lingkaran untuk separoh untuk pelangi dan separohnya hujan dan ada awannya juga. Untuk ukurannya terserah, boleh lebih besar, boleh nanti buatnya seumpama jangka di rumah nggak ada, bisa pakai tutup toples atau apa aja, boleh. Nah, Bunda harap nanti untuk tengah-tengahnya bisa dikasih spinner atau jarum pentul, atau kalau seumpama lebih amannya dikasih lidi baru diikat ke benang lalu ditancapin. Nah, contohnya akan seperti ini jadinya. Nanti jangan lupa untuk diwarnain juga ya. Nah, nanti waktu hujan lebat turunlah seperti ini. Dan pastinya setelah hujan turun pasti ada pelangi. Nanti tinggal diputar aja begini.
Nah, jangan lupa untuk adik-adik minta bantuan mama papanya untuk mengirimkan hasil aktivitasnya di grup orang tua. Begitu ya. Sebelum kita berpisah, kita akan tutup doa yang akan dipimpin sama Kak Kevin. Silahkan Kak Kevin. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Selamat pagi Bapak, puji syukur, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu kami pada pagi hari ini ya Bapak. Dan semoga apa yang sudah menjadi firman untuk kami pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dan mungkin sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu sertai di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kita panjatkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oke, selamat hari Minggu.